awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Kira tahu bahwa apa ya, kita hidup ini ya sebenarnya cuma untuk mengejar ridha Allah gitu. Jadi dulu itu mungkin disebutkan dengan apa ya, pengen punya achievement apa, prestasi apa, hartanya udah pengennya apa gitu ya. Tapi sekarang itu kayak lebih tahu gitu, bahwa yang lebih sebaiknya kita persiapkan, yang kita hidupi di dunia ini sebenarnya untuk mengumpulkan sebaik-baik bekal di akhirat. Jadi paling berasa itu sih, jadinya akhirnya apa ya, lebih jalaninnya itu lebih enak aja gitu. Bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada ujian gitu, tapi kayak mindsetnya tuh berubah, khususnya juga tentang dari mindset menjaga sholat ya, menjaga sholat dari satu waktu sholat ke waktu sholat lainnya, justru itu yang menjadi hal penting gitu. Sementara kegiatan kita di antara dua waktu sholat itulah sampingannya gitu. Jadi bukan sholat itu sebagai ya yang disturb ya, yang menyela gitu aktivitas kita, kesibukan kita, lagi asik-asik kerja, azan gitu ya. Tapi justru bukan seperti itu, tapi mindsetnya justru berubahnya menanti-nantikan, nanti sholat jam berapa ya, masuk asar jam berapa ya, zuhur jam berapa ya, gitu. Yang kalau bisa malah mungkin mendahului azan gitu ya, kita udah ambil wudhu gitu. Jadi berawal dari perubahan mindset itu, menjaga fokusnya di menjaga sholatnya, jadi waktu-waktu yang ada di tengahnya itu justru sampingan, akhirnya otomatis mindset terhadap masalah, ujian itu juga berubah. Jadi kalau ada masalah di pekerjaan, masalah di keluarga gitu, itu toh sampingan gitu ya. Justru lebih was-was ketika misalnya kita nggak bisa sholat di awal waktu, ketika kita sholatnya nggak khusyuk, dan sebagainya. Seperti itu sih kira-kira Mbak Sivana yang paling terasa ya perbedaannya. Jadi Semoga menjawab. Ibu merasa jadi ya seolah-olah tuh ibadah itu bukannya sekadar kewajiban gitu ya. Jadi udah menjadi rutinitas sehari-hari seperti kita makan, minum, seperti itu ya Bu Dokter kira-kira ya. Justru jadi aktivitas utama ya gitu. Ya. Kalau dari Akila Ode ada pertanyaan mungkin yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya, kalau yang ingin saya tanyakan sih begini Bu Dokter. Barangkali selain dari sholat itu ya, sholat itu kan selain dari apa namanya menanti-nanti sholat itu, jadi apakah masih dirasakan gitu bahwa sholat itu bagian dari kebutuhan hidup kita gitu? Ya. Gitu. Ya betul, makasih. Jadi ya apalagi bagi saya ya, dan mungkin juga banyak mualaf lainnya, yang jadi pegangan kami itu memang jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Jadi masalah apapun terkait dengan memperjuangkan keimanan ini gitu ya dan sebagainya, itu justru jangan jangan yang diekses, justru jangan daripada saya ketahuan nanti saya diapa-apain misalnya ya, yang masih mualaf yang masih belum bisa terbuka gitu, harus
masih sembunyi-sembunyi, justru jangan jadi nggak sholat gitu ya. Tapi justru sholat itu yang waktu itu saya hanya berpikir justru hanya sholat itu yang menjadi penolong saya gitu. Jadi sholat itu yang harus diperjuangkan gitu, karena memang nggak ada yang lain yang bisa tempat kita bersandar, tempat kita minta pertolongan selain Allah kan gitu. Dan kita di dalam sholat itulah kita bisa minta tolong sama Allah. Ini dok, pengen tanya, setelah menjadi mualaf, apa sih yang kesulitan dalam menjalankan sholat? Masih ada rasa kesulitan nggak? Misalkan dalam sholat subuh atau apapun. Ya. Baik, ya alhamdulillahnya itu Allah kasih kemudahan dan juga hidayah taufik ya untuk saya bisa belajar mendirikan sholat sunnah itu bahkan seperti itu fardu gitu ya. Kalau memang nggak ada halangan ya kayak wanita ya ada halangan dan sebagainya ya, kalau bisa tahajud, duha, kemudian ada sholat witir, ada sholat taubat, sholat hajat gitu kan, terus sunnah-sunnah lainnya ya, selain sholat gitu, membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat itu, kemudian dan sebagainya, puasa Senin Kamis itu alhamdulillahnya Allah kasih kemudahan untuk bisa kayak udah dari yang kayak dipaksakan gitu sampai akhirnya ya udah kayak udah otomatis gitu ya. Alhamdulillahnya. Cuman memang betul tantangannya ya namanya manusia gitu ya. Ada kalanya itu kayak udah berjalan gitu ya. Justru kalau saya sempat diundang seperti ini terus menceritakan waktu dulu saya gimana harus ngumpet-ngumpet sholatnya, itu kadang itu yang menjadi barometer saya itu. Jangan-jangan waktu saya lapang sekarang itu saya lebih kurang khusyuk gitu dibandingkan waktu saya malah bacaannya belum sempurna, gerakan sholatnya belum sempurna, nutupnya belum sempurna karena sempat pakai spray doang gitu ya, bukan mukena gitu. Jadi itu sih yang paling setiap saat itu yang muhasabahnya itu apakah ini sholat saya udah betul-betul menghadirkan hati atau sekedar saya menggugurkan kewajiban yang fardu ya, atau sekedar ngumpulin pahala yang sunnah gitu kan. Terus juga ketika mimpi kita pikirkan itu sih yang paling tantangannya adalah memastikan hati kita tuh hadir dan benar-benar fokusnya sama Allah aja, itu sih mungkin ya. Tapi kalau untuk rutinitasnya, alhamdulillahnya kan waktu dulu juga udah sempat kebentuk juga waktu di pesantren gitu ya, di pondok pesantren 3 bulan itu habitnya lumayan kebentuk di situ gitu. Jadi setelah keluar dari situ tuh tinggal meneruskan sebenarnya. Cuman tadi lebih ke tantangannya lebih ke apakah dengan segenap hati atau sekedar seperti itu gitu. Dan memang motivasi saya kenapa mendirikan sunnahnya seperti itu karena memang saya nggak tahu sempat kebentuk juga saya sempurna atau enggak, kan katanya kalau sunnah memotivasi itu sih gitu. Mudah-mudahan yang tidak sempurna itu disempurnakan dengan sunnah-sunnah yang saya hidupkan. Semoga